Kalau mau nyari A, misal dengan persamaan, masukkan ke salah satu. Misal persamaan 1, A plus B2, B-nya tadi 9/8. Nanti disamakan penyebutnya. 2 itu kalau dibuat per 8, 16. Dikurangi yang kiri tadi 9/8 sama dengan 7/8. Sehingga dapat A. Nomor 2. Jika fx dibagi, maka hasil baginya berapa? Kita pakai Horner. Horner itu kalau ada yang ingat, dia nama lainnya adalah skema. Kita isi koefisien X oleh 2, 5, min 8, min 3, dan seterusnya. Dituliskan di sini 2, 5, min 8, min 5, dan min 3. Nah, kita butuh X. Nah, X-nya nanti kita dapat dari ini. 2X plus 1 disama dengan K0. Berarti 2X-nya min 1. Otomatis dapat X-nya setengah, min setengah. Nah, X-nya masuk di kirinya tanda garis ini. Cara menghitungnya, turun dulu. Nah, hasilnya ini dikali yang depan sini. Hasilnya kan min 1. Ditambah, turun lagi 4. 5 plus min 1. Dikali lagi sama yang sini. Berarti min 2. Terus turun lagi min 10. Dikali sama sini min plus 10 bagi 2, 5. 0. Dikali lagi. Hasilnya berarti 0. 0 kali berapapun min 3. Pertanyaannya hasil bagi dan sisa. Yang belakang sendiri sudah otomatis sisa. Kalau kamu lihat sisanya yang min 3 cuma C. Jawabannya C. Tapi kalau pengen jawaban lebih jelas, yang komplit ini, yang di sini itu hasil bagi. Tadi awalnya kan pangkat 4. Nah, turun berarti pangkat 3. 2X pangkat 3, sebelahnya 4 berarti plus pangkat 2 min 10X. Harusnya plus 0, cuma plus 0-nya diabaikan. Nah, gitu ya. Terus, apakah ada loh? Jawabannya tidak sama. Jadi, ini karena di pembaginya tadi itu ada angka 2 tuh, ini 2 ya. Ini, berarti ini harus dibagi 2. Kalau pembagi X-nya ada angkanya dibagi. Jadi, 2 sama 2X pangkat 3, 2X kuadrat, min 5X plus 0 diabaikan. Tuh, benar jawabannya yang C. Lanjut. Ini pertanyaannya nomor 3, mencari sisa dan dibaginya sama bentuk kuadrat. Nah, ini kita langsung ke sini. X plus 2 berarti pindah ruas X-nya sama dengan 2. X plus min 5 nanti pindah ruas X-nya 5. Untuk mencari sisa itu pakai misal sisa sama dengan AX plus B. Kalau kita misalkan ini berarti ya kita cari yang kita misalkan. X-nya ada 2 berarti di sini muncul X berarti X-nya kita ganti mulai 5. Kita ganti A kali 5, 5A plus B. Hasilnya berapa kalau 5? Ini tadi 16. Berarti sekarang yang X1-nya siapa? Min 2. Masuk ke X berarti min 2 kali A plus B. Nah ini 2 hasilnya ya dikurang. Hasil pengurangannya karena tandanya sama dikurang habis. Terus 5A kurangi min jadinya 7A. Sama dengan 14, A-nya 2. Nyari B, ambil salah satu persamaan, misal yang atas yang positif nih ya. 5A 16 sama, salah. Bukan 16. Iya. 5A plus B maksudnya 16. A-nya ganti 2 plus B 16. Terus 10 plus B 16. 10-nya pindah 6. Terus setelah dapat AB, jadi tadi kita misalkan sisa kan AX plus B. A-nya tadi udah ketemu 2. B-nya 6. Oh ini. 2X plus 6.
Gitu. Waalaikumsalam. Nomor 4. Nah, ini determinan. Nah, untuk nyari determinan itu pakai rumus determinan. Kalau ini A, B, C, D, determinan itu rumusnya AD min BC. Determinan A berarti AD 5X min BC. Harusnya min, tapi ini kan hasilnya 8, berarti plus 8. Yang B berarti A, B, C, D. AD 2X kuadrat. BC-nya min 12, berarti plus 12. Karena ini bentuk kuadrat, dipindah ruas. Buat sama dengan 0. Jadi kita mendekati yang kuadrat. Min 5X. 12, 8. Jadinya 4 ya. Nah ini pertanyaannya dulu. Kita dapat ini. Di sini kan 1/X1 ditambah 1/X2. Kita samakan penyebutnya itu X1, X2. Yang atas X1 plus X2. Kelas 10. Dulu itu ada A, B, C. Nah, kita punya rumus X1 plus X2 itu min B per A. Berarti min 5/2. Dapatnya 5/2. Terus X1, X2 itu C per A. Nek lupa ya diingat kembali lah. 4/2. Nah, hasil dari X1 plus X2, X1 kali X2 masuk ke sini. 5/2. 4/2. Sama-sama per 2 habis, tinggal 5/4. Gitu. Berikutnya, ada nggak? Oh, ada. Sebentar. Nih. Terus nomor 5, ini ada matriks X yang memenuhi. Nah, kita nyari matriks. Ini kita pindah dulu, kita butuh X, ini harus pindah kanan. Cuma karena dia di depan, letaknya harus di depan. Ini di depan siapa ya? Di depan matriks ini. Berarti kita taruh depan dulu, 3, min 2, min 2, 2. Baru matriks yang di kanan tadi, 4, 2, 8, min 2. Cuma, karena dia hasil perpindahan, berarti dia harus inverse. Jadi pindah jadi inverse. Nah, rumus inverse itu determinan tadi ada AD, ini A, D, B, C. Ini rumusnya AD min BC, DA ditukar, ini berubah tanda. Ini rumus inverse. Nah, kalau kita terapkan di sini, sebentar. Hilang. Ini 1 per AD, AD-nya berarti 326, min BC 4. AD ditukar, salah. 2, sebentar. Ini AD-nya ditukar 2, 3. BC-nya berubah tanda, 2, 2. Tadi matriks yang di belakang 4, 2, 8, min 2 tetap ditulis. Masih ingat perkalian matriks? Perkalian matriks itu baris dengan kolom. Baris dengan kolom atau kalau biasanya pakai istilah gini. 1 per, ini hitung dulu 2. Depan sama atas dikali 8. Yang ini belakang sama bawah dikali 16. Diulang lagi, depan sama atas 4, belakang sama bawah min 4, tutup. Kita ulang dengan baris yang bawah, depan sama atas 8, belakang sama bawah 24. Depan sama atas lagi 4, belakang bawah min 6. Kita hitung. Ini 24, 0, 32, min 2. Semua dibagi 2 karena per 2. Berarti 12, 0, 16, min 1. Gitu ya. Oke, kita. Ini enak jawabannya ini. Wis. Kurang ya. Nomor 6. Bayangan titik A oleh dilatasi pusat faktor skala. Ini mau nggak mau harus hafal.
Hafal, nggak hafal ya, hafal ya. Gimana? Oke. Ini rumusnya aksen, ya aksen. Pakai KUUK, jangan dibaca. Kalau dibaca nantinya kuk. XY, nah ini ada tambahan AB. Dikali, salah. Nggak dikali. Ditambah AB. Rumusnya kita terapkan. Nah, siapa yang jadi K? Faktor skala itu K. Jadi masuk sini. Min 3, 0, 0, min 3. Isinya siapa? Isi titiknya. Masuk lagi. Min 6, 2. Min. AB mana? AB itu pusat. Min 1, 1. Min 4 berarti plus. Tambah AB lagi berarti min 1, min 4. Ini biarkan dulu karena kita ngitung dulu yang belakang. Min 5, 6. Ditambah min 1, min 4. Ini sama seperti dikali. Jadi karena ini 0, 0 berarti langsung 3 sama 15. 3 sama 6 min 18. Ditambah min 1, min 4. Hasilnya 14 sama bawah min 22. 14 min 22 lah. Lainnya. Tapi ya mesti gimana ya? Anggap aja ini 14 ganti. 7. Bayangan titik oleh rotasi berlawanan jarum jam dilanjutkan pencerminan. Nah, ini ada yang pakai cara cepat. Pakai cepat ya. Ini aksen Y aksen ditukar Y. Ini min X. Jadi ditukar berubah tanda. Nah, mana X-nya? Ini X, ini Y. Berarti ini Y. Oh, ini Y. 5 min. X-nya tapi berubah tanda, berarti min 3. Terus dilanjutkan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X itu dibalik. Berarti ini jawabannya tinggal dibalik. X-nya di atas jadi di bawah. Salah, X-nya di bawah jadi di atas. Berarti min 3, min 5. Min 3, min 5. Mana min 3, min 5? Y min X. Min 3, min 5. Ini harusnya ya. Bentar. Salah. Diralat ya. Ini tadi kan rumusnya kebalik. Iya. Ini min Y, X. Berarti ini jadi positif 5. Berarti ini ini tau ya. Bentar. Ini min Y, X. Berarti ini menjadi min Y, berarti min 5, positif 5. X-nya jadi positif. Sama nggak berubah. Terus ini dibalik. Berarti kalau dibalik, min 5 di belakang, 3-nya di depan. Berarti 3,5. 3,5. Jadi kalau diulang rumusnya ini min Y X dibalik, Y-nya yang berubah tanda, yang depan, yang atas. Terus nah ini cuma dibalik tok. Dibalik. Udah. Nomor 8. Koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi ini karena ini depannya 2 nggak bisa, harus dibagi 2 dulu. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Iya. Y kuadrat plus 8X min 4Y plus 10 sama dengan 0. Setelah dibagi 2, kamu dapat A besar, B besar, C besar. Sebentar. Ya. Terus nyari
pusat. Pusat itu min setengah A, min setengah B. Berarti A-nya bagi 2 min. Berarti min 4, B-nya bagi 2 min. Min lagi berarti plus 2. R. Nah, R itu pakai A kecil kuadrat, B kecil kuadrat, C besar. Ini A kecil, B kecil. Jadi hasil kamu dapat pusat tadi jadi A kecil, B kecil. Ini kalau dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16. 2 kuadrat berarti 4. Min C besar. C besarnya yang bawah 10. Berarti akar 10. Itu jawabannya min 4,2 per 10B. Nomor 9. Persamaan garis singgung lingkaran di titik. Nah, titik ini menjadi X1, Y1. Rumus PGS-nya kita ngikutin ini. Karena dia X kuadrat berarti XX. Nah, yang depan jadi X1. Y kuadrat berarti YY. Ini jadi Y1. Nah, kan ini cuma X. Kalau X diambil rata-rata antara X1, X2, rata-rata itu ditambah dibagi 2. Ini 4, Y juga sendiri, berarti Y1 plus Y dibagi 2. Lanjut belakang, min 2 sama dengan 0. Jadi rumusnya, istilahnya dulu membagi adil. Hilang. Temu. Ini X-nya tadi dapat, siapa ini? 51, berarti X1-nya 5, Y1-nya 1. Ini dibagi hasilnya 2. X1 masuk lagi 5. Min. Nah, ini dibagi lagi hasilnya 2 juga. Y1-nya 1 plus Y. Min 2 sama dengan 0. Ini ada kurung, depannya ada angka berarti dikali. Tulis dulu. 1Y min 10, 2X. Ini kali juga. Min 2Y min 2 sama dengan 0. Kita gabung yang X sama X. Ini kan jadinya 3X. Yang Y sama Y. Min 1Y atau min Y. 10, 22 berarti min 14. Sama dengan 0. Gitu ya. Jawabannya nggak ada. Piye guys. Pokoknya gitu jawabannya ya. Lanjut. Nomor 10. Nilai dari sin. Nah, ini pakai sin tambah sin. Sayang tambah sayang. Kalau sayang tambah sayang. Sayang kurangi sayang. Sayang kurangi sayang berarti 2 cosin. 2 cinta sirna gitu ya. Berarti 250 depan ditambah dibagi 2. Belakang dikurang dibagi 2. Nah, ini juga sama. Cinta kurangi cinta. Cas min cos. Berarti men 2. Hilang. Min 2. Apa mau? Cos min cos. Berarti men 2. Men 2 semua sirna sin. Sama depan ditambah dibagi 2. Belakang dikurang dibagi 2. Nah, ini yang sama angka 2. Allah. Hilang meneh. Sabar ya, sabar. Min 2 sama 2 habis jadi min. Ini dihitung cos 300 bagi 2 150. Sin 200 bagi 2 100. Bentar. Ini sin 300 420 bagi 2 210. Ini sin 300 bagi 2. 200 bagi 2 100. Ternyata sama, coret. Tuh. Cos 150. 150 itu kuadran 2. Dia min. Kenapa? Karena kuadran 2 rumahnya sin. Cos. Ditarik ke 180, dapat selisih 30. Terus ini kuadran 3. Kuadran 3 itu min. Kan rumahnya tangan berarti negatif sin. Ditarik ke 180 berarti selisihnya sama 30. Minnya coret
atas bawah. Masih sisa min 1. Min cos 30 setengah akar 3, sin 30 setengah. Habis setengahnya, jadinya min akar 3. Ini ya, min akar 3. Lanjut. Penyelesaian dari persamaan 16 sin 2x, 16 sin x. Nah, ini utamanya adalah pakai rumus sin. Harus hafal sin 2x itu diubah dulu. Karena di sini sudutnya x, ini 2x, berarti 2x yang diubah. Sin 2x itu ada rumus 2 sin x cos x. Nah, sekarang kita ubah soalnya. Soalnya 16 sin 2x diganti 2 sin x cos x ditambah 16 sin x sama dengan 0. Nah, ini kalau kita hitung 16 kali 2, 32 sin x cos x plus 16 sin x sama dengan 0. Nah, ini masuk persamaan. Udah kok lama sekali ya? Iya itu. Ada nggak cara yang lebih singkat? Ini bisa dilanjutkan sendiri ya. Nah, terus kita pakai cara apa? Cara yang paling mudah. Paling mudah gimana? Dilebok nih, substitusi. Kita milih misal x-nya 60. Cek aja ke soal. 16 sin 2 kali 60 120 ditambah 16 sin 60 harus 0. Kalau nggak 0 berarti salah. Itu cara paling mudah. 16 sin 120 itu positif setengah akar 3. Iya kan? Iya. Ditambah 16 ini juga setengah akar 3 dinalar. Ini positif nggak mungkin jadi 0, berarti salah. Kita cek yang kedua. Yang kedua 90. 16 sin 90 kali 2 180. Ditambah 16 sin 90 harus 0, kalau nggak 0 salah. Sin 180 itu 0. Sin 90 1 loh. Nggak mungkin kan 0, nggak mungkin, berarti salah. Cek yang lain. Siapa? 180. 16 sin 180 kedua 360 ditambah 16 sin 180 sama dengan 0. Sin 360 itu sama aja 0. Berarti sin 0 itu 0. Sin 180 0. Asimtot tegak dari fungsi berikut. Asimtot tegak ini masuk kelas 11. Asimtot tegak itu caranya penyebutnya siapa disama dengankan 0. Penyebutnya x kuadrat 5x plus 4 disama dengankan 0. Loh, terus kok jawabannya x? Karena kuadrat ya difaktorkan. Biar tinggal x. 4, 1, supaya min 5 min semua berarti x-nya 4 dan x-nya 1. 4 dan 1. Lanjut, nomor 13. Domain dari fungsi. Nah, domain itu tergantung fungsinya. Kalau akar, itu caranya dalam akarnya siapa harus lebih dari sama dengan 0. Karena nggak boleh kurang dari 0, nanti negatif. Bilangan negatif di akar kan nggak oleh. Sini dalam akar ini. Jadi 2x plus 4 lebih dari 0, berarti x lebih dari, sebentar, 2x. 4-nya pindah, min 4. Berarti x lebih dari, pindah bagi, min 4 bagi 2, berarti min 2. Udah, nah, tapi kok ini bentuknya nggak cuma akar. Apa? Pecahan. Bentar. Ini kenapa jadi gede gini? Haruslah. Pecahan. Nah, terus bagaimana jika pecahan? Nah, kalau itu pecahan berarti kita pakai penyebut. Penyebut tidak boleh 0. Penyebutnya 3x plus 6. Tidak boleh 0. 3x tidak boleh min 6. X-nya tidak boleh min 6 per 3. Berarti min 2. Hasilnya kita gabungkan. Ini lebih dari sama dengan min 2. Itu nggak boleh sama dengan 2. Berarti yang sama dengan nggak boleh. Kesimpulan cuma ini.
X lebih dari min 2D. Lagi soalnya gini, bentar, skip sih. Nah, nomor 14 diketahui fungsi. Nah, ini fungsinya seperti ini ya sebenarnya ya. Tuh, gitu apa gue. Nilai dari F1. Nah, kita lihat F1. Satu di mana? Di sini. Nah, di sini ada 1, di sini juga ada 1. Tapi kita ambil yang ada sama dengannya. Berarti yang ini yang dipakai. Berarti berapa ke F1? Ya inilah otomatis. Siapa? 0. Selesai. 15. Nilai F1, tapi pakai aksen. Nah, ini yang atas ada U. U ya. U-nya X kuadrat min 4X. Kita biasanya ada U aksen. 2X min 4. Turun ya. Yang ini berarti V. V-nya X kuadrat plus 3X plus 2. Berarti punya V aksen? Iya. V aksennya 2X plus 3. Tapi karena di sini F aksen 1, padahal rumus F aksen X itu U aksen V, V aksen U per V kuadrat. Biar lebih mudah tanpa kita harus menuliskan yang banyak itu, kita ganti semua dengan 1. Ini 1 kuadrat min 4 kali 1, 1 min 4 min 3. Ini ganti 1 juga, 2 kali 1 min 4 min 2. Ini juga ganti 1. 1 kuadrat, 3 kali 1 plus 2 ketemu 6. Ini 2 kali 1 plus 3 ketemu 5. Nanti yang masuk sini itu angka-angka yang sudah kamu hasilkan. U aksen, nah U aksen tadi ini. Tuh. Oh, berarti ini. Min 2. V yang bawah, oh ini 6. Min, V aksen, oh ini 5. Mana atas? Ini min 3 per V ini 6. Kuadrat jangan lupa. Min 12, min berarti plus 15 per 36. Ketemu 3 per 36. Disederhanakan 1/12. Begitu. Lanjut lagi. Diketahui titik potong garis H. Ini garis singgung kurva. Titik potong terhadap sumbu X. Y sama dengan X kuadrat. Nggak bisa. Ini dari M dulu. Gradien. Diturunkan 3X kuadrat. 8X plus 2. Nah, kita butuh M itu bilangan. X-nya diganti ini 1. Berarti 3 kali 1, 8 kali 1, tambah 2, 5 min 3. M-nya min 3. Persamaan garisnya itu Y min Y1, M X min X1. Nah, X1 Y1-nya ya ini tadi. X1 Y1. Ganti warna aja. Biru, hijau deh. Lah. Apa ini? Kaget aku. Ya lanjut. Iklan. Gimana sampai mana ya? Oh ini. Y min Y1, M X min X1. Y-nya nggak tahu, nggak diisi. Y1-nya yang atas min 7, berarti plus 7. M-nya min 3, X min X1. X1-nya adalah min 3, berarti plus 3. Salah. X1-nya 1. Oh, gini. Itu persamaan garisnya. Cuma karena pertanyaannya bukan persamaan garis, melainkan titik potong. Nah, titik potong sumbu X itu berarti Y-nya ganti 0. Ganti aja sama 0. 0. 7. Ini min 3. Kali aja ya. Plus 3. 7, 3-nya pindah kiri. Min 3. Mana ya? Min 3X. Berarti ini 4. Kanan min 3X. Kita nyari X. Berarti 3-nya pindah. Kali jadi bagi. Tetap min ya. Berarti min 4 per 3X, Y-nya ini. Ini sama ini. Inilah. 17. Interval turun dari Fx. Nah, Fx-nya ini. Ini kalau diturunkan, ya udah turun aja. 6X kuadrat, 18X, min 24. Harusnya
turun itu kurang dari 0. Kita bagi 6 karena bisa ya. Dibagi 6 ganti warna. Ini X kuadrat 3X min 4 kurang dari 0. Nggak boleh X kuadrat, berarti dijabarkan X 41 supaya min 3 ya. Min 4 dulu baru plus 1. Berarti X-nya min 1, X-nya 4. Nah ini kalau turun, nah biar cepet bayo. Ini kan angkanya min 1 sama 4. Untuk membedakan naik sama turun, kalau naik itu ada ataunya. Ada atau dan terpisah. Tapi kalau turun, gabung. Nah, ini cari yang angkanya min 1 sama 4 yang gabung. Min 1 sama 4 yang gabung. Iki. Oh, iki. Godoh, capek. 17. Terus 18. Koordinat titik fokus dari parabola. Nah, kita dari parabola ini kita taunya cuma titik ini. Nah, ambil salah satu titik, misal 60,40. 60,40 itu XY. Karena dia pusatnya 0,0, berarti ini pakai yang Y. Ini X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan 4PY. X-nya diganti 60 kuadrat. Y-nya diganti, tapi P-nya dicari. 40. 60 kuadrat, 60 kali 60, 4P kali 40. Coret nolnya, 4-nya 3, ini juga 3. Salah dong. Ayo deh, ini 2. Ketemunya 40 habis, 3 kali 3 kali 0, 900 dibagi, kok 990 dibagi 22P, bagi 4P. Sudah. Berarti P-nya kan ini. Nah, karena P-nya ini berarti fokusnya ini kan naik ya, berarti fokusnya itu di sini kurang lebih. Berarti 0,90/4. Intinya nyari P. Karena dia naik, berarti fokusnya di sini. Ini fokus. Fokus itu harus di dalam parabola. Iya. Ini kan parabola. Iya, Allah, sebentar. Parabolanya kan membuka ke atas. Itu. Nomor 19. Elip serta salah satu fokusnya. Nah, ini kita ambil fokusnya pakai plus persamaan elip. Jadi ini puncak. Puncak itu kalau di elip itu A. Ini juga A. Salah satu fokusnya berarti fokus itu C. Kamu butuh B. Di elip itu yang paling panjang adalah A. Berarti untuk nyari B itu A kuadrat kurangi C kuadrat. A kuadrat 20 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Itu plus minus ya. Jadi kalau kita ambil yang positif sama saja. Kalau kamu ingat Pitagoras sebenarnya, itu bisa disederhanakan. Ini dibagi 4, ini 5, sini 3. Berarti satunya nanti 4. Kalau kamu hitung nanti ketemunya 16. Kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, terus kita nyari persamaan elip. Nah, persamaan elip itu pakai X kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per, salah, bukan B kuadrat. Y kuadrat. Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Masukkan X kuadrat, A-nya diganti. Tadi A-nya berapa? 16, salah, 20 kuadrat. Y kuadrat, B-nya tadi 16 kuadrat sama dengan 1. Cuma jawaban yang disediakan tidak bentuk pecahan. Nah, berarti kita kali. Biar sama dengan pecahannya hilang, kita kali 20 kuadrat sama 16 kuadrat.
Yang ini dikali yang ini dikali 20, 20-nya hilang tinggal 16. Kuadrat, tak tulis 16, 16 gitu ya. Ini 16-nya hilang tinggal 20, 20. Y kuadrat sama dengan 20, 20, 16, 16. Kan semuanya. Terus, biar mudah, dibagi 4. Semua. Dibagi 4, 4 tinggal 4. 4 bagi 4, 4, 5, 5. Dibagi 4, 4, 4, 4. Berarti jawabannya 16x kuadrat 25y kuadrat 44 16. Salah deh. 16 kali 4 64 00. Ya itu. Per 20 fokus hiperbola. Nah, ini di depan kalau hiperbola ini A kuadrat. Ini B kuadrat. Terus fokus hiperbola tersebut ini 3 ini salah ini saya bentar tak ganti ini sih. Diulang, ini A kuadratnya 36, B kuadratnya 8. Nah, di hiperbola yang depan sendiri itu jadi A kuadrat. Nah, kalau hiperbola yang paling panjang itu adalah C. Kita butuh nyari C karena fokus itu C. Nah, fokus itu nyarinya A kuadrat plus B kuadrat karena yang paling panjang. 36 ditambah 64 di akar. Nanti ketemu 100 di akar 10. Nah, terus ini karena X-nya di depan, maka parabolanya membuka ke kiri dan ke kanan. Ada pusatnya. Nah, pusatnya kita ambil dari sini. Dari ini sama ini. Berarti pusatnya min 1,4. Nah, untuk nyari fokus itu pusat ditambah atau dikurang C. Nah, pusatnya itu ditambah atau dikurang, yang mana yang ditambah atau dikurang? Karena ini tidur, berarti X-nya yang ditambah. Maka X pusatnya ditambah dan dikurang C, Y. Y-nya YP. Nah, YP XP-nya mana? XP YP-nya tadi. Ini XP, ini YP. Berarti XP-nya min 1 plus minus 10. YP-nya tadi 4. Ya kan? Ketemu 4. Berapa ini berarti? 9,4 atau min 11,4. Serah jawabannya ya. Anggap aja jawabannya ini. Oke. 21. Persamaan garis singgung hiperbola di titik. Nah, ini kita pakai cara membagi adil. Bagi adil karena ini X kuadrat, X plus 1 dikuadratkan, ditulis 2 kali per 8. Y min 2 ditulis 2 kali juga per 4 kuadrat sama dengan 1. Nah, yang 1, yang X sama Y-nya diganti dengan ini X1, Y1. 1, ini Y1. Kita terapkan X1-nya diganti 3 plus 1, X plus 1. Min 2, Y min 2. Ini per 8, ini per 4 sama dengan 1. Iya, hilang benar. Ini kalau dibagi, ini 1, ini 2. Ini sama ya, hasilnya min 1. Kalau kita hitung, ini berarti X plus 1 per 2. Ini min jadinya plus, Y min 2. Per-nya nggak ada, 1. Biar bagus, semuanya dikali 2. Iya. Sebentar. Ulang lagi. Sampai mana mau? Ini per 2 ya. Dikali 2, berarti X plus 1 per 2-nya hilang. 2Y
min 4 sama dengan 2. Biasanya X sama Y-nya digabung. X plus 2Y, angkanya pindah ke belakang semua. Kalau pindah ke belakang semua, jadinya 6. Salah. Bukan 6. 25. 5. Sama dengan 5. Ini. Nanti kalau mau dibuat Y sama dengan atau X sama dengan, tinggal pindah ruas. Berikutnya. Limit. Kalau bentuknya aneh-aneh seperti ini, berarti disubstitusi. 4 kali 3 ditambah 4 di akar plus 2. 2 kali 3 tambah 2 di akar 3 min 1. Ini akar 16. Akar 16 itu siapa? 4 tambah 2. Akar 3 dari 8 itu berapa jadi 8. Dikurangi 1. Berarti 2 min 1. 8 per 1. 8. Kok 8 toh? Salah padahal. 6. Lanjut. Limit kalau bentuknya kuadrat diturunkan. Nggak apa-apa. Kita cari yang sederhana caranya. Turunkan 4x plus 5, 2x plus 3. Setelah diturunkan, disubstitusi. 4 kali min 2. X-nya min 2 ya, yang bawah ini dulu. Per 2 kali min 2 plus 3. Min 8 min 3. Min 4 plus 3 min 1. Yoding. Ketemu 3. Alhamdulillah. Ada. Lanjut lagi. Ini yang bawah. Ini dijabarkan dulu. X plus 3. X min 3. Nah, setelah kamu jabarkan, yang sepasang dengan tangan, yang X min 3 berarti yang belakang ya. Itu boleh diambil angkanya. Depan X1, ini depan X juga 1. Berarti 1 per 1. Ketemu nanti 1. Terus yang tersisa yang depan, ini ada 3X plus 1. Ini ada X plus 3. Berarti waktunya kali 1. Nah, yang depan ini disubstitusi dengan X-nya. Berapa X-nya? X-nya ini. Siapa? 3. 3 kali 3 plus 1. 3 plus 3. 7 per 6. Ya, nggak ada lagi. 7 per 6. 7. Salah bukan 7. 10 per 6. Berarti 5 per 3. Ini kalau memang ada yang salah di perhitungan, boleh dikumpulkan sendiri. Limit ini. Ini ada cara lain. Kalau pakai sin ya. Ini 1 min cos kuadrat itu sudah otomatis berubah menjadi sin kuadrat 6x. Yang bawah tangan kuadrat 3x. Atas kuadrat berarti 6-nya double. Bawah kuadrat 3-nya double. Coret. 2 semua. 4. Sudah selesai. 4. Terus 26, karena ini trigonometri, ini tangan ya Allah. Selama itu tangan atau sin, udah ambil angkanya saja. Angkanya 3, sampingnya 2, bawahnya 1. 6. 27. Ini 27 integral itu dikuadratkan dulu. Kalau nggak bisa langsung, boleh dijabarkan seperti ini. Di depan 4. Depan belakang 6 akar 3. Belakang depan 6 akar 3 lagi. Berarti 12 akar. Kok akar 3? Akar X. Belakang 9 X. Nah, ini yang diintegralkan. Integral 4, 4x. Pangkatnya setengah ini setengah. Integral itu pangkat nambah 1, berarti 1/2. Jadi penyebut 1/2. 9x jadi pangkat 2 per 2 plus C. Ini tetap 4x.
ini 12, X-nya kan pangkat 1, setengahnya dari akar lagi. 1/2 itu 3/2. Ini 9/2 sama plus C. Terus, ini dicoret sama ini boleh ya, 4. Nanti 4 dikali, ini naik ke atas, gabung dengan 4, jadinya 8. X akar X plus 9/2 X kuadrat plus C. 4X. Allah. Oh, 4X. Maunya ditulis yang kuadrat dulu. Berarti 9/2 X kuadrat plus 8X akar X plus 4X. 8. Mana 8? 8, 9/2. Anggap ini 8 ya. Terus nomor 28. Ini pakai substitusi karena satunya 2 kali fungsi dikali. Ada 2 fungsinya, satunya dikali. X kuadrat min 1 pangkat setengah dx. Nah ini sama, kalau kamu ingat dulu, itu ngasih rumus yang depan itu P, yang belakang itu Q, ini N. Masih ingat rumusnya? Rumusnya itu P-nya diam, non-X. Terus Q-nya pangkatnya naik, 1/2 ya. Terus jadi penyebut 1/2 dikali seperturunannya 3x kuadrat min 2x. Hasil seperturunannya itu pasti ada dicoret sama yang depan. 3 ke 9 3 kali, ini 1 kali. Berarti 3x pangkat 3 min x kuadrat min 1 pangkat 1/2. Yang bawah 3/2. 3-nya habis, 2-nya munggah. Berarti 2. Ini akar. Akar, kenapa akar? Di sini akar semua. Pangkat 1/2 itu pangkat 3/2. Artinya pangkat 3 akar 2. Nah, ini sama isinya x kuadrat, salah pangkat 3, min x kuadrat min 1 plus c. Loh, kok nggak ada akar 2-nya? Akar 2 itu tidak ditulis. Berarti 2 ini. 29. Kecepatan suatu benda bergerak dengan V. Sebuah garis lurus persamaannya ini V. Diketahui V itu ds per dt. ds per dt itu kayak turunan. Jadi V itu nyarinya dengan turunan. Alhamdulillah. Pada saat sama dengan 2, S-nya 20. Nah, kita nyari S-nya itu fungsinya apa? S itu jarak. Jarak itu diintegral dari V dt. V-nya 6 plus 2T dt. Diintegral berarti 6T plus 2T pangkat 2/2 plus C. Nah, kita harus nyari C-nya. C-nya nyarinya dari mana? Ini tadi ada fungsinya. S-nya 20, T-nya 2. Jadi kalau S-nya kita ganti dengan 22, harus ketemu 2. 6 kali 2 ditambah 2 kuadrat tambah C harus 20. 20, 16 plus C. Oh, dari sini ketemu. C-nya adalah 4. Maka S-nya tadi ini S. ST istilahnya. 6T plus T kuadrat, C-nya ganti 4. T kuadratnya di depan, T kuadrat plus 6T plus 4. Ini. Terus nomor 30. Nah, 30 itu pakai integral. Integral dari 2 fungsi. Fungsinya di bawah, berarti naik dulu pi per 2. Cos X, Waalaikumsalam, 1 plus 3 sin X. Pangkatnya kan di bawah. Kalau di bawah naik dulu. Jadi min setengah dx. Karena akar setengah, kalau di bawah naik.
Ini pakainya substitusi kayak tadi, cos X 1 plus 3 sin X, pangkatnya naik jadi setengah per setengah, terus dikali sama turunannya. 1 turunannya 0, 3 tetap turunan sin cos X. Udah, cuma ini nggak ada plus J karena intervalnya ada dari 0 sampai pi per 2. Hasil dari turunan tadi pasti menghilangkan. Kita buat lebih bagus, dibagi setengah, 2-nya naik. Pangkat setengah itu akar, 1 plus 3 sin X dari 0 sampai pi per 2. Ganti ya, nggak biru ya, merah. Nah, ini terus diganti X-nya. X-nya pi per 2. Pi per 2 itu 90. Berarti 2 akar 1 plus 3 sin 90. Wes. Kurang, hasilnya dikurangi 2 akar 1 plus 3 sin 0. Atas dulu baru bawah. Sin 90 itu 1. Berarti ini tambah 3. Kali 1, tetap 3. Sin 0 itu 0. 3 kali 0. 2 akar 4 itu 2. Akar 1 itu 1. Berarti 4 min 2. Ketemu 2. Oke. Ke nomor berapa ini? Nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan. Nah, ini berarti butuh A, B, C. Ini kalau nyari pusatnya, pusat itu min setengah A, min setengah B. Berarti 2, salah. Bentar ya, 2, salah, bukan 2, tapi setengahnya min 2, 1, koma, setengahnya min 4, berarti 2. Terus nyari R. R-nya itu akar. Akar A kuadrat, B kuadrat, min C besar. A kuadrat, B kuadrat ini AB. 1. 2-nya dikuadratkan 4. C besarnya ini. C besarnya. Plus 35. Berarti akar berapa ini? Akar 39. Tegak lurus dengan garis. Nah, ini berarti dapat M. M1. M1-nya itu min X per Y. Berarti min 1 per min 3. 1 per 3. Kita butuh M2 karena tegak lurus itu dibalik berubah tanda. Dibalik dulu 1 per 3 menjadi 3 per 1 berubah tanda. Nah, kita sudah punya semua. Sudah punya M, R, sama AB. Kita kumpulkan. Gini. Rumusnya Y, apa ini? PGS. Y min B, M, X min A, plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Y min B, oh ini B-nya. 2, M-nya tadi, ini, min 3. X min A, A-nya ini 1, plus minus R-nya, akar 39, 1 plus M kuadrat. M kuadratnya 9. Y min 2 ini dikali ya. Min 3X plus 3 plus minus 39 kali 10 berarti 390. Nah, ini biasanya dibuat Y sama dengan min 3X, 2-nya pindah sana jadi plus, berarti plus 5 plus minus akar 390. Karena 390 nggak bisa diakar, sudah jawabannya sampai itu. Terus nomor 2. Ini soalnya suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar itu. Jadi ini fungsi biaya. Kasih nama B. Rupiah jika semua terjual dengan harga. Berarti kita nanti ada harga jual. Harga jualnya 5.000.
semua produk, berarti 5.000 X, anggap produksinya X. Tentukan laba maksimum. Jadi laba itu rumusnya harga jual kurangi biaya. Harga jualnya tadi 5.000 X. Ya enggak sih? Oh ya. Terus dikurangi biaya. Biayanya 10.000 ditambah 2.000 X ditambah 10 X kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung, semuanya masuk ke belakang. Berarti 5.000 X kurangi 10.000 dikurangi 2.000 X dikurangi 10 X kuadrat. Ini kalau dikurang, ini sama ini 3.000 X min 10.000 min 10 X kuadrat itu L. L akan maksimum jika L aksennya sama dengan 0. Berarti diturunkan ya. Ini diturunkan. Hasil turunannya sama 3.000 X-nya hilang, 10.000 0 min 2 kali 10 20 X sama dengan 0. Kita dapat nilai X 20 X sama dengan, tak pindah kanan ya, 3.000. Berarti nolnya habis 1, X-nya 300 dibagi 2, 150. Dia akan maksimum jika X-nya 150. Maka nyari L maksimum, L-nya tadi berapa? 300 X. Salah, 3.000 X. Salah. 3.000 X. Iya. Saya hilang meneh. 3.000 X dikurangi 10.000 dikurangi 10 X kuadrat. Nah, X-nya kamu ganti sendiri dengan 150. Semuanya. Iya, 10.150. Kamu ganti sendiri, kamu hitung sendiri dan oke. Nomor 3. Limit dari 4 sebentar. 4 min 4 cos 4X ini 4-nya keluar. Tinggal 1 min cos 4X, atau kalau pengen langsung cosnya diganti 4 min 4 cosnya diganti 1 min 2 sin kuadrat separuhnya 2X. Nah, yang bawah rumus cos min cos, cinta min cinta, tadi min 2 SS min 2 semua sirna. Depan ditambah 10 dibagi 2, jangan lupa. Belakang dikurang 6X bagi 2. Ini 4-nya masuk, berarti 4 min 4 plus 8 sin kuadrat 2X per min 2 sin 5X sin 3X. 4 min 4-nya habis. Sisanya 8 diambil angkanya karena sudah sin. 2X-nya kuadrat. Kuadrat ya, berarti tulis 2 kali. Yang bawah ada min 2, ada 5, ada 3. Yang bisa dicoret. 16 yang atas, yang bawah min 15. Sekarang nomor 4. Ini nyari F aksen P. Nah, berarti ini ada yang U, ada yang V. Nah, tadi cuma bentuknya trigonometri. Nomor 4. U-nya tulis saja cos X. Berarti U aksennya turunan cos. Turunan cos itu min sin. Terus V-nya sin X min cos X. Berarti turunan V aksen, turunan sin cos, turunan cos min sin, ada min lagi, berarti plus sin. Nah, karena kita nyari F aksen P, ya kan? P, berarti lebih mudah jika kita ganti P semua.
Berarti cos pi. Cos 180 pi itu 180 itu min 1. Nggak hafal. Makanya dia hafal ya. Min sin X. Sinnya pi. 0. Sin pi min cos pi. 0 min 1. Berarti 1. Cos pi 180 plus sin pi. 1 plus 0 ketemu 1. Nah, hasilnya bisa langsung masuk sini. Pakai U aksen V, min V aksen U per V kuadrat. U aksen 0. Kali V. V. 1. V aksen 1 lagi. Kali U min 1. Per V 1 kuadrat. 0 plus 1 per 1 ketemu 1. Jadi boleh biar yang ditulis di sini lebih pendek. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 ini ada Y. Ada Y, anggap Y1 ini Y2. Karena ada dua fungsi dibuat Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2 berarti ini karena sebentar. Hilang mana? Ini. Kita nulis yang kuadrat dulu. Nah, semuanya kuadrat. Yang positif dulu. Berarti Y2 X kuadrat min 4 sama dengan 8X min X kuadrat. X kuadratnya digabung ke sini menjadi 2X kuadrat. X-nya dulu berarti 8 baru konstantanya 4. Dibagi boleh nggak? Boleh dibagi. Kalau nggak dibagi juga nggak apa-apa. Misal nggak usah dibagi. Karena ini nggak nyari faktor, kita nyari luas. Nah, luas sebenarnya bisa digambar atau pakai D. Nah, karena di sini itu memenuhi pakai D, ya kita pakai D. A, B, C. Nyari D. D itu B kuadrat min 4AC. B kuadratnya min 8, 4 kali A, 2, C-nya min 4. 64 ditambah 8 kali 4, 32. Ketemu 96. Iya sih? Salah padahal. 8, bener nih. Luas itu D akar D per 6A kuadrat. Pakai itu boleh ya. D-nya 96, akar 96, 6 kali A-nya 2 kuadrat. Nah, ini disederhanakan. Dibagi 6, ketemu 16. Akar 96 itu 16 kali 6. Yang bawah masih ada 4. Dibagi 4 lagi bisa. 4. Akar 16 itu 4, masih ada 6. Berarti 16 akar 6. Sudah. Itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Cukup sekian tambahannya sama sekalian. Misal, sebentar. Ini udah lengkap ya? Udah. Karena kemarin nggak sempat masuk kelas, mau memberi pesan dan kesan. Apa ya pesannya ya? Yang pertama, minta maaf kalau Bu Suntir masuk kelasnya sering terlambat. Jadi kan korupsi waktu. Nanti kalau di akhirat ditanya, kan udah minta maaf dulu. Gitu. Sama apa ya? Kalau yang menyampaikan kurang jelas, kecepatan, kurang cepat, itu sudah jadi kebiasaan. Mohon dimaafkan. Udah ya, selesai ini berarti. Cuma itu. Semoga ujiannya lancar. Bisa mengerjakan. Bisa lah, tetap bisa. Dengan cara yang baik dan benar. Jangan lupa dengan cara yang baik dan benar.
Udah ya, selesai sampai 35. Terima kasih, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.